Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini untuk kelas 11 MIPA maupun PS masuk pada bab baru, yaitu barisan dan deret. Beberapa poin yang nantinya akan kita bahas pada bab ini, yaitu mengenai notasi sigma. Kemudian ada barisan dan deret aritmatika, dan kita juga akan membahas mengenai barisan dan deret dari geometri. 3 hal itu akan kita bahas satu persatu, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan bersama membahas mengenai notasi sigma terlebih dahulu. Oke, untuk notasi sigma, di sini akan kita ketahui bagaimana lambangnya, bagaimana cara bacanya, kemudian artinya seperti apa, dan fungsi dari notasi sigma itu sendiri sebenarnya apa. Di sini untuk lambang biasanya seperti tanda huruf X, cuman dia lebih berbentuk menyiku sedikit, yaitu kalau lebih jelasnya lagi yang ada di sebelah kanan sini. Ini bisa diartikan, dibaca sebagai sigma atau sum, yaitu jumlah, yang berarti artinya adalah penjumlahan. Nah, notasi sigma itu sendiri berfungsi untuk mempermudah dalam menulis perhitungan suatu penjumlahan yang panjang. Bisa kita ketahui juga, di sini sudah terlihat di layar kalian juga, yaitu bentuk umum dari notasi sigma. Yang dimana di sini ada U1 yang berarti adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, sampai seterusnya tahingga, yaitu UN, dinotasikannya sebagai UN. Nah, ini bisa kita persingkat dengan tata cara penulisan dari notasi sigma. Di sini bisa dibaca sigma I sama dengan 1 sampai N dari fungsi UI. Nah, deretan-deretan bilangan tersebut, yang ini, beberapa deretan ini, itu saling berhubungan dengan adanya pola bilangan, yang dimana pola bilangan merupakan aturan yang dimiliki oleh sebuah deretan bilangan. Yaitu suatu deretan bilangan, misalnya di sini tadi ada U1, U2, U3 sampai seterusnya, pasti memiliki pola. Polanya itu yang dimaksud adalah setiap dari suku pertama ke suku kedua, dan antara suku kedua sampai suku ketiga, itu memiliki satu ciri, yaitu satu aturan yang sama. Nah, bisa kita lanjut untuk bagaimana sih cara penulisannya. Nah, di sini untuk cara penulisannya akan dibahas. Untuk penulisan sigma seperti biasa, kayak yang tadi, sigma. Di sini ada I sama dengan 1 sampai N dengan fungsi XI. Permisalan. Nah, indeks ini, indeks penjumlahan, si I ini sebenarnya indeks atau variabel yang bisa berubah pada fungsi tersebut. Dia berawal dari 1 sampai, misalnya di sini adalah angka 5. Dari 1 sampai 5. Yang dimana 5 ini merupakan batasan akhir, angka terakhir yang harus dicapai. Dan 1 merupakan batas angka pertama untuk memulai penjumlahan. Nah, indeks ini kalau di sini pakai K, berarti nanti ada sebuah fungsi dengan fungsi indeks yang bisa dihitung dari 1 sampai 5. Untuk AK sendiri itu merupakan fungsi formula, yaitu persamaan yang harus dilakukan atau dihitung untuk setiap indeks dari batasan bawah hingga batasan atas.
Kayak misalnya nih, indeksnya dari 1 sampai 5. Berarti antara 1 sampai 5 ada angka-angka apa aja? Ada 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, itu satu-satu harus disubstitusikan ke fungsi atau formulanya. Seperti itu. Ini mungkin bisa kita lanjut pada contoh soal, nanti contoh soalnya aja. Kalau sekarang bisa kita lihat mengenai sifat notasi sigma. Nah, kalau dilihat pada buku paket kalian, yaitu di halaman 109, itu ada 5 sifat notasi sigma, yang di sini Ibu kembangkan menjadi 9 sifat notasi. Ada, ya bisa kalian lihat sendiri dari poin 1 sampai poin 9, di sini sudah tertera. Nah, nanti akan kita aplikasikan pada contoh-contoh soal. Ada 2 contoh soal yang akan kita kerjakan bersama. Ini tidak harus dihafal, tapi setidaknya kalian tahu ketika ada sebuah fungsi, kemudian dia dinotasikan sigma, maka penjabarannya akan seperti apa, itu setidaknya kalian harus tahu. Nah, untuk contoh pertama, ini Ibu ada contoh soal, sebenarnya di buku juga ada, bisa kalian nanti lihat-lihat juga. Untuk soal pertama di sini, soal pertama untuk sifat notasi sigma ya, tentukan nilai dari, nih Ibu buat sigma I sama dengan 1 sampai 10, yaitu fungsinya 4AI dikurang 5, jika diketahui, nah ini sebagai syaratnya, sebagai patokan untuk kita menyelesaikan persoalan ini. Sigma I dari 1 sampai 10, AI sama dengan 55. Ini merupakan patokan atau syarat dari penyelesaian soal. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ketika disajikan sigma seperti ini, maka kita harus sudah bisa mendistribusikan sifat notasi sigma, yaitu mendistribusikannya. Yang dimana di sini kita distribusikan sigma I sama dengan 1 sampai 10. Fungsinya kita ambil satu-satu, kita bedah, yaitu ada 4AI, kemudian ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 10, yaitu tersisa tinggal min 5 ya. Min 5. Nah, ini bisa kita bedah lagi dengan sifat notasi yang lainnya. Misalkan di sini ada satu konstanta, yaitu angka 4, bisa kita letakkan di depan sigma, supaya penyelesaian lebih mudah. Ada I sama dengan 1 sampai 10, berarti tersisa di sini ada fungsi AI. Ditambah, di sini ada, minus, kita bisa letakkan ke bagian depan, konstanta dari minus 1, yaitu berarti min 1 dikali positif, ditambah dikali dengan plus, yaitu minus sigma dari I sama dengan 1 sampai 10, tersisa berarti hanya positif 5. Oke. Di sini kita lanjutkan. Ada angka 4. Nah, kelihatan di sini sudah masuk pada syarat yang dia miliki. Nih. Ada I, sigma I sama dengan 1 sampai 10, AI yaitu bernilai 55. Berarti ini bisa kita asumsikan yaitu 55 dengan angka 55. Dikurang, nah kita pakai untuk sifat yang selanjutnya lagi. Ketika ditemukan sigma,
yaitu di sini hanya ada konstantanya saja, maka bisa langsung kita dapatkan hasilnya, yaitu 10 bagian yang paling atas nih, pencapaian batas atasnya, dikali dengan konstanta itu sendiri. Nah, ini Ibu lanjut ke sebelah sini. Berarti 4 dikali 55 adalah 220. Dikurang 10 dikali 5, yaitu minus dikurang sama 50. 220 dikurang 50, berarti 170. Begitu cara penyelesaiannya. Jadi dari sebuah notasi sigma yang ada fungsinya dan ada syarat tertentu, bisa kita dapatkan nilai, yaitu 170. Itu untuk contoh soal yang pertama. Sampai sini Ibu mau hapus, kemudian kita lanjut untuk soal kedua. Oke, untuk soal kedua, ini Ibu ada satu soal lagi dengan menggunakan sifat notasi sigma. Sebentar. Ini belum muncul. Nah. Soal kedua, tentukan nilai dari, di sini ada sigma I sama dengan 1 sampai 5, dengan fungsinya itu AI dikurang 2BI ditambah 1. Nah, jika diketahui, berarti ini punya syarat. Syaratnya ada 2, Ibu buat ada 2, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 5, AI yaitu 220, dan sigma I sama dengan 1 sampai 5, BI sama dengan 15. Syarat ini berarti di soal nomor 2 memiliki 2 syarat untuk menyelesaikan notasi sigma yang ditanyakan. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya sama seperti tadi. Kita harus distribusikan satu-satu sigma ini. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai 5, AI, kemudian dikurang, ini bisa kita langsung aja nih, dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 5, di sini ada 2BI, ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai 5, yaitu tersisa konstanta 1. Nah, di sini sudah mulai terlihat nih, ada syarat nih, kan? 1 sampai 5 fungsinya AI berarti bernilai 220. Di sini ada BI. Nah, duanya itu seperti tadi, konstantanya harus kita pindahkan ke bagian depan sigma. Yang berarti di sini kita tulis ulang lagi deh. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 AI dikurang, ini berarti ada angka 2 di depan sigma. I sama dengan 1 sampai 5 BI ditambah sigma I sama dengan 1 sampai 5 I. Nah, berarti kalau sudah terlihat muncul syarat di situ, bisa kita langsung substitusikan. Untuk syarat yang pertama di sini berarti sudah dapat dipastikan nilainya adalah 220 karena sigma I sama dengan 1 sampai 5 AI sama dengan 220. Nah, di sini bisa dikurang 2 dikali sama syarat yang kedua. Ada I sama dengan 1 sampai 5 BI, yaitu sigmanya bernilai 15. Berarti di sini 15 ditambah, ini seperti tadi lagi. Ketika ada sigma, tapi hanya konstantanya saja, hanya ada angka, berarti di sini
langsung menuliskan batas paling atasnya saja, 5 dikali angka yang dijadikan berulangnya, yaitu angka 1. 220 dikurang 30 ditambah 5. Berarti 220 dikurang 25 berapa? 195. Ini untuk contoh penyelesaian sifat notasi sigma berdasarkan sifat. Mungkin cukup 2 soal saja yang kita bahas mengenai sifat notasi sigma, cara penyelesaiannya. Di sini akan Ibu hapus lagi dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Oke. Di sini ada penjumlahan beruntun. Apa sih yang dimaksud dengan penjumlahan beruntun? Penjumlahan beruntun tuh misalnya ada sebuah notasi sigma dari 1 sampai 5 misalkan. Nah, ketika dimasukkan ke fungsinya pasti memiliki beberapa nilai. Berarti ada 5 nilai totalnya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Untuk nomor 3, ini Ibu membuatkan satu permasalahan, yaitu uraikan notasi sigma dari I sama sigma I sama dengan 1 sampai 6 dari I fungsinya I dikurang 6. Nah, sama-sama angka 6. Dalam bentuk penjumlahan beruntun. Di sini disuruh diuraikan aja. Dimintanya dia menguraikan. Berarti kalau diminta menguraikan, jangan diselesaikan sampai ada hasilnya. Sampai satu bilangan. Kalau diuraikan berarti dia hanya minta suku pertamanya berapa, suku keduanya berapa, 3 sampai ke 6 itu berapa, gitu ya. Kalau misalnya ditanya seperti ini, berarti indeksnya ini dari 1 sampai 6, di sini terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Nah, cara penyelesaiannya, dia hanya minta uraikan. Ibu tulis ulang. Sigma I sama dengan 1 sampai 6. Di sini fungsinya adalah I dikurang 6. Ini bisa berubah ya, kayak tadi misalnya di contoh awal yaitu K, berarti di sini harus K juga. Kalau di sini N, berarti di sini harus N juga. Oke. Pengurutannya gimana? Untuk yang pertama, yaitu nilainya 1. Berarti setiap bertemu dengan variabel I, dirubah sama angka 1. Berarti untuk suku pertamanya adalah 1 dikurang 6. Namanya sigma berarti harus dijumlah. Ditambah, nah ini untuk yang pertama. Sekarang lanjut, untuk indeks yang kedua, berarti 2 dikurang 6. Dilanjut lagi, berarti 3 dikurang 6. Kan? Lanjut lagi, ada 4. Yes. 4 dikurang 6. Next lagi, di sini ada 5 dikurang 6. Yang terakhir adalah indeks yang ke-6, yaitu berarti setiap ketemu variabel I harus diubah sama angka 6. 6 dikurang 6. Nah, sudah tersusun seperti ini namanya deretan atau pola bilangan. Berarti langsung dijumlahkan. 1 dikurang 6 berarti min 5. Kemudian ada 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Kemudian dilanjut ada 3 dikurang min 6. 3 dikurang 6 sama dengan min 3. Dilanjut berarti ada 4 dikurang 6 adalah min 2.
ditambah sama 5 dikurang 6 adalah min 1, dan yang terakhir adalah 0. Ini bisa kita sederhanakan lagi, jadi biar kelihatan nggak rumit. Jadi ada min 5 dikurang 4 dikurang 3 dikurang 2 dikurang 1 ditambah 0. Penyelesaiannya sudah cukup sampai sini. Nggak usah dilanjutin hasilnya berapa. Karena yang diminta adalah cukup menguraikan notasi sigma berikut. Gitu. Tapi di sini jawabannya ada min 5, ada min 5 dikurang 4, dikurang 3, dikurang 2, dikurang 1, ditambah 0. Berarti deret bilangannya adalah seperti ini. Oke. Ini Ibu hapus, kemudian kita langsung cek pada soal berikutnya. Soal berikutnya. Di sini ada sebuah soal, yaitu dia sama. Menuliskan penjumlahan beruntun, tuliskan penjumlahan beruntun sekian dalam bentuk notasi sigma. Yang diminta adalah notasi sigmanya. Yang mana sih notasi sigmanya? Nah, kita berarti harus buat dengan tanda sigmanya. Rumusnya lah yang kita cari. Nah, ini diselesaikan dengan cara konsep barisan aritmatika. Mungkin ada juga yang pernah belajar di SMP-nya atau pernah belajar mandiri di tempat les atau dengan guru privat, yaitu ketika ditanya UN, pada UN itu adalah suku keberapanya. Suku keberapa dengan cara barisan aritmatika berarti menggunakan suatu rumusan, yaitu A ditambah N-1 dikali dengan B. Ini yang harus kalian pegang pada saat menyelesaikan persoalan seperti ini. Oke. Hal selanjutnya lagi yang harus kita cari, yaitu menentukan nilai-nilainya. Di sini kita butuh A. Nilai dari A adalah A itu merupakan suku pertama. Di sini suku yang paling pertama adalah angka 7. Angka paling pertama itu adalah suku yang pertama. Itu A-nya berarti bernilai 7. Kemudian di sini membutuhkan B, yaitu beda. Jadi dari suku pertama, suku sebelumnya ke suku sesudahnya lagi, bedanya sebenarnya berapa? Lengkap berapa kali? Di sini berarti dari 7 ke 12 ada harus ditambah 5. Dari 12 ke 17 harus ditambah 5. Seterusnya seperti itu, ternyata sama, harus ditambah 5. Berarti bedanya adalah plus 5. Oke. N. N itu sendiri berarti total bilangan tersebut yang ada pada deretan bilangannya. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti N sama dengan 6. Nah, N ini kita gunakan sebagai batas sigmanya nanti. Nah, yang sekarang harus kita selesaikan adalah mencari rumusnya. Nah, rumusannya tuh seperti apa? Di sini. Misalkan ada UN. Langsung kita substitusikan. A-nya tadi berapa? 7. Ditambah N. Nah, ini kan karena kita mau cari suatu rumus, berarti N-nya jangan dipakai dulu. Masih tetap bernilai huruf. Bertuliskan huruf. Dikurang 1, B-nya berapa? Substitusikan nih, 5 plus 5. 7 ditambah N dikali 5 berarti 5N. Yaitu kemudian ada lagi min 1 dikali 5 yaitu min 5. Di sini bisa kita sederhanakan yaitu 5N 7 dikurang 5 adalah plus 2. Nah, inilah yang akan kita gunakan sebagai fungsi dari sigma tersebut. Berarti penulisannya seperti apa? Ini. Sigma, batasannya tadi berapa? I
sama dengan 1 sampai N-nya berapa? 6. Batasan paling atas. Yaitu baru substitusikan fungsinya. 5, ini kan ini N, ini I. Ibu berarti kan mau ganti I nih. Berarti sini variabel Ibu ganti jadi I ditambah 2. Itu. Ini adalah bentuk notasi sigma dari deret bilangan 7, 12, 17, 22, 27, sampai 32. Dah, ngerjainnya sampai sini. Gitu ya. Mungkin nanti akan kalian coba-coba juga di nomor 2-nya. Ini nomor ini kalau Ibu ambil di latihan yang nomor 1, kalian bisa cari atau coba untuk nomor 2-nya. Ini Ibu hapus, kemudian kita bisa lanjutkan pada materi berikutnya. Oke. Ada hasil penjumlahan. Nah, yang tadi kita menghitung hanya deretannya aja. Nah, kalau sekarang harus mencari sampai akhir. Nilainya sebenarnya berapa? Nah, di sini udah soal. Tentukan hasil dari penjumlahan dalam bentuk notasi sigma untuk sigma I sama dengan 1 sampai 3. Nah, sedikit-sedikit aja nih kita nih. Fungsinya adalah 5i min 2. Yang tadi plus, sekarang Ibu pakai fungsi yang minusnya. Disuruh tentukan. Oke. Penyelesaian berarti kita substitusikan masing-masing indeksnya. Kayak yang tadi. Berarti di sini indeksnya ada angka 1, angka 2, dan sampai angka 3. Nah, langsung substitusikan. Ini tulis lagi deh. I sama 1 sampai 3. Fungsinya adalah 5i dikurang 2. Sama dengan, nah, substitusikan. Setiap ketemu angka huruf I, diganti sama angka 1 dulu nih untuk suku pertama. Yaitu 5 dikali 1 dikurang 2. Kemudian dijumlah 5 untuk yang selanjutnya yaitu 2 dikurang 2 ditambah 5, indeks selanjutnya adalah 3, berarti 5 kali 3 dikurang 2. Nah, kita hitung. Berarti 5 dikurang 2 berarti 3. 5 dikali 2 yaitu 10 dikurang 2 ditambah 8. 5 dikali 3, 15. 15 dikurang 2 berarti harus ditambah 13. Nah, dia minta hasil. Kalau hasil berarti dituntaskan. Berarti sampai jawaban terakhirnya. 3 tambah 8 yaitu 11. 11 ditambah 13 berarti 24. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Cukup sampai sini sepertinya untuk pembahasan notasi sigma. Sebelum nantinya kalian menyelesaikan pembahasan yang untuk penugasan pertama, coba kalian lihat di penugasan pertama itu kalian dipaparkan 9 soal yang dimana sudah tertera di situ pembahasannya seperti apa. Kalian hanya diminta mengisi bagian-bagian yang kosong atau yang belum terisi, misalnya titik-titik apa. Nah, itu kalian harus di situ. Cara penyelesaiannya juga fleksibel. Ada 3, yaitu kalau kalian mau tulis dari awal sampai akhir di buku kalian, kemudian difoto, kirim ke GCR, boleh. Kemudian kalau kalian mau mencetaknya dulu, lampiran yang tadi Ibu kasih, soalnya seperti apa, dicetak dulu, di print, kemudian kalian langsung coret-coret di kertas tersebut, difotokan, dikirim ke GCR, silahkan. Atau kalian kalau misalnya emang mager untuk nulis pakai pulpen, dari laptop bisa.
Jadi kalian download dulu, kalian ubah ke Word, kalian pindahkan, kalian isi sesuai jawaban yang kalian rasa itu benar. Oke, cukup sekian penjabaran kali ini mengenai barisan dan deret, yaitu subbabnya mengenai notasi sigma. Hari pertemuan berikutnya kita bahas mengenai barisan dan deret, aritmetika, dan geometri. Kalau misalnya nanti ada yang ingin tanyakan, bisa langsung tanyakan ke Ibu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.